Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minina ikhwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin zaharat bil hidayah was sa'adah. Allazina ruziku bi ni'matil imani wal ma'rifah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa berkat taufik hidayah serta inayahnya pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita telah dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang telah dan akan kita lakukan ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebagai realisasi syukur kita juga dituntut di mana saja kita berada, kita tetap untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kita senantiasa komitmen untuk melaksanakan segala perintahnya, dan juga kita komitmen untuk meninggalkan segala larangannya. Kalau ini kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerendahan hati, maka mudah-mudahan kita tergolong manusia-manusia yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita sebagai umat manusia adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang tentunya di dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini tidak terlepas dari segala problematika, tidak terlepas dari segala persoalan-persoalan, baik itu persoalan secara individu, baik itu persoalan di dalam organisasi, bahkan mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tentunya manakala kita dihadapi segala masalah, kita tidak boleh lari dari permasalahan ini, karena pada satu saat permasalahan yang kita hadapi ini akan kembali lagi kita akan hadapi. Jadi oleh karena itu perlu kita carikan satu solusi, kita carikan satu upaya-upaya dengan berbagai pendekatan-pendekatan. Kalau permasalahan itu adalah permasalahan ekonomi, maka perlu kita lakukan pendekatannya dengan pendekatan disiplin ilmu ekonomi. Kalau permasalahan ini adalah permasalahan rumah tangga, maka perlu kita upayakan dengan pendekatan-pendekatan ilmu kerumah tanggaan. Atau dengan cara apapun sesuai dengan bentuk permasalahan yang kita hadapi, sehingga kita ke depan tidak lagi menghadapi satu masalah yang sama. Namun demikian, kita sebagai umat Islam, umat yang beriman,
Setelah kita berupaya mengatasi permasalahan itu dengan pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan, jangan lupa bahwa kita yakin betul apapun yang terjadi di alam dunia ini, decision makernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu kita melakukan pendekatan dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan permasalahan yang kita hadapi ini dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang saya bacakan tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti akan aku kabulkan doa kamu. Ini satu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus kita yakini, karena ini adalah Al-Quran, kebenaran yang qat'i, kebenaran yang hakiki, yang tidak akan dapat dibantah lagi oleh kita sekalian. Tapi namun demikian kita bertanya kepada diri kita sudah lakukan berdoa kepada Allah, baik itu ketika kita selesai melaksanakan sholat wajib, baik di tengah malam ketika kita tahajud dan sholat hajat, tetapi belum juga permasalahan ini dapat teratasi. Ini tentunya kita harus bertanya kepada diri kita sekalian. Memang menurut Syekh Ibrahim bin Adam, ada sebab-sebab mengapa doa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ada 6 poin yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama, kata beliau, araftumullahu wa lam ya'du haqqah. Kamu sekalian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu maha kuasa, dan tidak ada kekuasaan di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa? Walam ya'du haqqo. Kita kadang-kadang lupa untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita senang kita lupa, bahkan sholat 5 waktu pun kita lupakan. Tetapi ketika kita susah, barulah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi seperti ini, kata Ibrahim bin Adam, ini juga adalah merupakan salah satu sebab doa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan hanya meminta, tetapi kita juga harus tahu diri untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini merupakan satu tuntunan yang jelas. Oleh karena itu kita boleh memohon kepada Allah, tapi kita jangan lupa bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian sebab yang kedua, kata Ibrahim bin Adam, mengapa doa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bih. Kita sering membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan tajwid yang bagus, dengan makharijul huruf yang baik, tetapi apa? Walam ta'malu bih. Kita kadang-kadang lupa untuk mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, Al-Quran bukan hanya sekedar dipahami, tetapi yang lebih penting bagaimana Al-Quran itu dapat diamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran adalah merupakan satu pedoman hidup kita. Insya Allah kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, hidup kita akan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, taraktu fikum fi amrayni wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kamu 2 pedoman yang jika kamu berpegang kepada salah satunya atau berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat hidup di dunia dan di akhirat nanti.
yaitu apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin kaum muslim sidang Jumat yang berbahagia, Al-Quran bukan hanya sekedar kita baca, tetapi mari kita aplikasikan ajaran-ajarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai warga masyarakat, baik kita sebagai pimpinan organisasi, baik kita sebagai pimpinan di dalam pemerintahan yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, kata Ibrahim bin Adam, idda'aitum hubba Rasulullah wa taraktum sunnatahu. Sering kita menyerukan kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita agungkan beliau, kita peringati hari kelahirannya dengan berbagai bentuk. Tetapi apa kata beliau? Wa taraktum sunnatahu. Kadang-kadang kita sering meninggalkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh yang baik bagi kamu sekalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu kita bukan hanya mengagungkan bagaimana kepribadian Rasulullah, bagaimana kita cara membesarkan ajaran Allah, tetapi yang lebih penting bagaimana kita mau mengikuti titahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sebab yang keempat, idda'aitum udwana syaitan wa ta'tumuhu. Kita menyatakan bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Tetapi apa? Kadang-kadang secara tidak sadar wa ta'tumuhu, kita taat kepada ajaran syaitan itu sendiri. Kita sering membaca Al-Quran, kita rajin sholat 5 waktu, tetapi tidak sadar kita kadang-kadang menggibah orang, memfitnah orang, menghasad orang dan sebagainya. Yang ini semuanya adalah merupakan perbuatan daripada syaitan yang terkutuk. Oleh karena itu kita harus tinggalkan. Jangan hanya sekedar kita mengatakan bahwa syaitan itu adu mubin, syaitan itu adalah musuh yang jelas, tetapi kita kadang-kadang masih taat terhadap ajarannya. Tapi yang dikehendaki, syaitan adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas, dan ajarannya pun harus kita tinggalkan dan jangan kita contoh dan jangan kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima, akaltum ni'mata rabbukum walam tashkurulah. Kamu banyak menikmati nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, walam tashkurulah, tapi kadang-kadang kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Barangkali nikmat ini kalau kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah tidak akan terhitung. Sejak kita bangun tidur, alhamdulillah kita masih punya napas. Kemudian kita masih bisa mandi, kemudian masih bisa menikmati makanan dan lain-lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita tidak bertanya, siapa yang memberikan hidup ini? Siapa yang memberikan makanan ini? Jawabannya tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah sudah berjanji akan melipat gandakan nikmat itu yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmat itu. Tapi manakala engkau ingkar terhadap nikmatku, maka nantikanlah siksaku sangat pedih. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu manakala kita mendapat nikmat, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian yang terakhir, hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dikatakan oleh Ibrahim bin Adam, adfantum mautakum walam ta'tabiru bih. Kita sering menyaksikan saudara-saudara kita yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Sejak dimandikan, dikapani, sampai disolatkan, dan bahkan sampai kita saksikan dikuburkan saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang peristiwa itu kita tidak jadikan satu pelajaran. Kita tidak jadikan satu pedoman bahwa kita pada satu saat akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala seperti saudara-saudara kita yang lebih dahulu. Kalau sekarang kita disolati, kalau sekarang kita menyolati, pada satu saat kita akan disolati. Kalau sekarang kita mengantar ke kubur, pada satu saat kita akan diantar ke kubur. Dengan demikian, kita dianjurkan oleh Allah untuk banyak-banyak mengingat kematian. Tetapi mengingat kematian itu kita harus jadikan satu pelajaran. Inilah 6 sebab, kata Ibrahim bin Adam, mengapa doa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau 6 hal ini paling sedikit kita dapat lakukan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu mari kita jangan menjadi manusia yang sombong. Kita selalu berdoa. Manusia yang tidak pernah berdoa termasuk orang yang takabur. Oleh karena itu berdoa adalah merupakan salah satu upaya dalam cara kita untuk mengatasi segala permasalahan dan problematika hidup kita, baik secara individu, baik secara pimpinan organisasi, maupun sebagai tokoh masyarakat dan pejabat yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, khutbah yang cukup singkat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan Allah akan membimbing kita sehingga segala aktivitas kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairati wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha ibadallahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar.